subscribe ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Saya kira pada transformasi geometri ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Ada yang namanya refleksi atau pencerminan, terus ada perubahan dan lain-lain sebagainya. Kita di sini akan mengingat sedikit tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri merupakan salah satu materi matematika yang dipelajari sejak zaman Euclid atau 300 tahun sebelum Masehi. Di tahun 1782, seorang ahli matematika bernama Felix Klein yang lahir pada 25 April 1849 dan berusia 23 tahun mengusulkan suatu prinsip pemersatu untuk mengklasifikasikan berbagai geometri dan hubungannya. Ini adalah gagasan atau konsep Klein, yaitu tentang geometri transformasi. Nah, transformasi itu diartikan sebagai perpindahan atau perubahan. Ada dua jenis transformasi, yaitu transformasi isometrik dan juga transformasi non-isometrik. Transformasi isometrik adalah transformasi yang tidak mengubah bentuk dan ukuran benda. Sedangkan transformasi non-isometrik adalah transformasi yang mengubah bentuk dan ukuran benda. Itu tadi ada dua jenis, yaitu isometrik dan juga non-isometrik. Ada beberapa yang akan kita pelajari pada transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, yang keempat ada dilatasi. Nah, saya kira keempatnya ini sudah pernah kalian pelajari ketika SMP di kelas 3 ya kalau nggak salah. Nah, dan yang terakhir ada transformasi matrik. Nah, ini cukup baru untuk kita, yaitu transformasi dari suatu matrik, yaitu matrik sudah kita pelajari pada bab sebelum ini gitu ya. Jadi kita ingat-ingat lagi nanti tentang matriks juga. Gitu, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang translasi. Translasi itu bisa kita artikan dengan pergeseran. Pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan juga lift, peralatan yang dipakai biasanya orang-orang pakai ini di mall gitu ya, digunakan untuk memindahkan orang-orang dari satu lantai ke lantai yang lain. Ini merupakan contoh dari translasi atau pergeseran. Itu yang selanjutnya ada pada permainan catur ataupun ular tangga. Pada permainan catur kita biasanya menggeser-geser pion atau kudanya atau apanya itu ya. Terus pada ular tangga kita juga menggeser-geser kalau misalnya dadunya 2 berarti nanti kita geser apa itu namanya ya yang biasanya kita geser-geser itu. Nah, itu 2 ke kanan atau naik harus turun. Nah, seperti itu. Itu contoh dari translasi atau pergeseran. Nah, untuk translasi sendiri, translasi adalah transformasi yang memindahkan titik dengan jarak atau arah tertentu. Pada translasi digunakan pendekatan koordinat. Jadi kita gunakan koordinat nanti di sini. Translasi oleh AB dituliskan dengan T sama dengan AB. Jadi menulisnya itu seperti kita nulis dalam matriks. Di mana A itu adalah jarak perpindahan secara horizontal dan juga B adalah jarak perpindahan secara vertikal. Nah, rumusnya dapat kita tuliskan X aksen Y aksen. X aksen Y aksen itu adalah hasil setelah ditranslasikan. Berarti X Y ditambah dengan AB sama dengan X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan coba kerjakan contoh soal.
Itu yang pertama, tentukan hasil translasi setiap titik berikut. Yang pertama, A, titiknya adalah 2, -3 oleh translasi 4 -2. Selanjutnya ada titik B min 3,4 oleh translasi yang pertama yaitu 24 dan dilanjutkan translasi yang kedua yaitu 6, -2. Ingat bahwa rumus translasi itu adalah X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah dengan AB sama dengan X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Untuk yang pertama, X aksen, Y aksen. Titiknya terlebih dahulu. Titiknya itu ada 2, -3. Nah, titiknya itu kan ada 2, -3. Kita pindah ke sebelah sini. 2 dan -3. Karena rumusnya itu ada ditambah, nih. Berarti di sini akan ada plus. Terus translasinya A, B yaitu 4, -2. Sama dengan, berarti 2 ditambah dengan 4 hasilnya 6. -3 ditambah -2 hasilnya adalah -5. Itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita coba ke soal yang kedua. Saya yakin kalian paham ya. Ini kan tinggal penjumlahan biasa seperti penjumlahan matriks itu. Karena ini ditranslasikannya 2 kali, ada translasi 1, ada translasi 2, kita hitung satu persatu. Untuk translasi yang pertama dulu. Berarti min 3,4 ditambah dengan 2,4 sama dengan min 3 ditambah 2 itu -1, 4 ditambah 4 itu adalah 8. Ini untuk translasi yang pertama. Dilanjutkan translasi yang kedua, berarti X aksen 2, Y aksen 2, translasi yang pertama. Translasi 1, dan ini adalah translasi 2. Hasil akhirnya tadi berapa? Min 1 dan 8. Berarti kita pindah ke sini. Min 1 dan 8 ditambah dengan translasi yang kedua, yaitu 6 dan -2. Kita hitung biasa -1 ditambah dengan 6, 5. 8 ditambah dengan -2 adalah 6. Maka hasil translasinya itu adalah 5,6. Nah, itu tadi untuk contoh dari soal translasi. Sekian dulu untuk materi kita tentang translasi. Silahkan kalau masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau kalian play ulang videonya untuk lebih paham lagi. Untuk next video nanti kita bahas tentang refleksi ya, sepertinya refleksi dulu nanti kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.